Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nasa Novelia. Jadi di video ini saya akan membahas beberapa materi, yakni mengenai tajwid, toharoh, dan sholat. Untuk materi pembahasannya, ayo simak videonya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah mengenai materi tajwid. Nah, menurut bahasa, tajwid adalah memperindah sesuatu. Dan menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan mengenai kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid ialah agar mampu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik atau fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu tajwid memiliki tujuan untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, terutama dalam pembacaannya. Sebab dengan mengetahui dan memahami ilmu tajwid, maka pembaca Al-Quran menyadari terjadinya perubahan dan kesalahan dalam pengucapan atau mengucapkan huruf Arab yang mencakup 3 hal penting, yaitu adalah yang pertama, tempat keluarnya huruf atau makhraj, kemudian yang kedua adalah jenis dan sifat tiap huruf, kemudian yang ketiga, hukum-hukum yang timbul dalam susunan kalimat Al-Quran. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran terdapat hukum-hukum tajwidnya yang diantaranya, yaitu izhar halqi adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Iqlab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Kemudian ikhfa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian idgham bi gunnah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan, atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Dan lafal dari idgham bi gunnah tersebut haruslah mendengung. Jika bertemu 4 huruf yaitu nun, mim, waw, ya, idgham bila gunnah artinya melebur tanpa dengung, atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Kemudian ikhfa syafawi dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan juga dengan didengungkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Selanjutnya itu adalah izhar syafawi. Itu harus dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Idgham mimi atau idgham mutamasil lain ini sangat mudah diingat, yakni ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim, dan cara melafalkan bacaannya tersebut adalah membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Kemudian idgham mutamati lain adalah hukum bacaan yang terjadi apabila suatu huruf bertemu dengan huruf yang sama. Misalnya dal bertemu dengan dal. Maka cara membacanya huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya atau dibaca tasydid tanpa ditahan. Kemudian adalah idgham mutaqaribain adalah bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama seperti huruf mim bertemu ba. Huruf kaf bertemu kaf. Huruf kaf bertemu qaf. Idgham mutajinasain adalah hukum bacaan ketika dua huruf dengan makhraj yang sama tapi tidak sama sifatnya. Seperti huruf ta bertemu to, lam bertemu ro, serta zal dan huruf za. Qalqalah artinya pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik atau terdengar getaran suara. Ada 5 huruf qalqalah, yakni ba, jim, dal, to, dan qaf, atau dapat disingkat dengan qad bu jadin. Kemudian adalah mat tobi'i atau mat asli. Mat asli merupakan macam-macam mat yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya, sukun terletak sesudah kasroh, atau juga huruf waw yang terletak sesudah domah, maka ini dihukumi sebagai bacaan mat tobi'i, di mana mat berarti panjang dan tobi'i yang artinya biasa. Kemudian adalah mat far'i, secara bahasa artinya adalah cabang. Sedangkan menurut istilah mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli atau sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Selanjutnya yakni materi mengenai toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Toharoh menurut istilah yakni adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Perbedaan antara hadas dan najis. Hadas adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama, karena keadaan tertentu yang berasal dari dirinya yang harus disucikan dengan cara berwudu atau mandi besar. Kemudian najis adalah kondisi
di mana sesuatu yang dipandang kotor menurut agama yang menempel pada diri kita, badan atau benda yang menjadikan tidak suci dan harus disucikan. Macam-macam toharoh. Yang pertama yaitu adalah wudhu. Rukun wudhu yang pertama yaitu adalah niat, kemudian membasuh muka, kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan hingga siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki, hingga tertib antara rukun-rukunnya. Kemudian yaitu yang kedua adalah mandi besar. Rukun mandi besar, yakni yang pertama adalah niat mandi besar, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya itu adalah tayamum. Tayamum merupakan cara darurat untuk bersuci. Rukun dalam tayamum yaitu yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu, kemudian yang ketiga adalah mengusap tangan sampai siku, dan tertib. Kemudian macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama itu adalah air hujan, air laut, air sumur, kemudian air embun, air es, air mata air, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya itu adalah materi mengenai sholat. Sholat ialah berhadapan hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Syarat sah sholat antara lain yaitu adalah masuknya waktu sholat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Kemudian rukun sholat 5 waktu. Itu adalah berdiri bagi yang mampu dan berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, kemudian ruku dan tumak nina, kemudian iktidal dan tumak nina, kemudian sujud dan tumak nina, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk dan membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam, dan tertib antar tiap rukunnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, yakni yakin adanya hadas, kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sahnya sholat dengan sengaja, kemudian makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat, dan tertawa sampai terbahak-bahak. Baik, itulah pembahasan sedikit mengenai materi tajwid, thaharah, dan sholat. Bila saya dalam pembahasan masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.